Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator atas kesempatan yang diberikan. Dewan juri yang terhormat, pihak pemerintah yang saya banggakan, para hadirin yang saya muliakan. Sebelum saya masuk ke dalam argumentasi saya, terlebih dahulu saya akan menyanggah beberapa argumentasi yang telah pihak pemerintah sampaikan yang kami anggap mengalami kekeliruan. Dewan juri yang terhormat, kami yakin dan percaya bahwa pada kesempatan kali ini pihak pemerintah tidak mampu mengidentifikasi apa yang menjadi akar permasalahan kita pada kesempatan kali ini. Dewan juri terhormat, mereka hanya menegaskan bahwa korelasi antara kebijakan yang akan disampaikan pemerintah tidak dapat direalisasikan kepada influencer. Dewan juri terhormat, dengan menimbang dampak yang pertama, dampak buruk yang akan terjadi adalah yang pertama, influencer akan menggiring opini di tengah-tengah masyarakat tanpa terjadinya diskursus sehat. Dan mereka juga mengkarakterisasi bahwa masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang mudah terpercaya terhadap sesuatu di Jerman. Mengapa hal ini tidak dapat dibenarkan di Jerman? Yang pertama, bahwa pada hal konteks ini pemerintah hanya sebagai kendali penuh tetap terjadi kepada pemerintah Dewan Jerman. Mekanisme yang akan terjadi hanya pemerintah yang akan merealisasikan Dewan Juri Terma. Tetapi kita menggunakan jasa influencer sebagai media promosi Dewan Juri Terma. Influencer hanya berperan sebagai mereka yang mengajak masyarakat untuk melakukan hal tersebut. Lalu kendali penuh atau apa saja tahap selanjutnya yang akan dilakukan terhadap tersebut adalah kendali penuh terhadap pemerintah Dewan Juri Terma. Yang kedua, mereka mengatakan bahwa influencer akan menyebabkan masyarakat akan terpaku kepada situasi atau kebijakan yang membahas dengan masa yang banyak dibanding tujuan atau substantif dari kebijakan tersebut di Dewan Juri. Hal ini juga tidak dapat dibenarkan di Dewan Juri. Mengapa demikian? Karena kami yakin dan percaya karakteristik dari masyarakat Indonesia bukan hanya mudah percaya terhadap sesuatu, tapi juga mereka suka kami yakin percaya mereka juga mampu menganalisa sesuatu dan tidak hanya mengambil sesuatu dari sudut pandang satu orang saja di wujud hormat. Kami yakin dan percaya apabila sebenarnya kebijakan pemerintah adalah hanya untuk hal yang baik, kami yakin dan percaya karakteristik masyarakat yang mudah percaya terhadap sesuatu akan dibutuhkan pada konteks di Dewan Hormat, yang dimana mereka akan mudah membagikan apa yang telah influencer tersebut kirimkan. Mereka akan meng-share, lalu banyak sekali hal-hal lain, orang-orang lain yang mengetahui hal tersebut di Jerman. Ini terjadi dalam konteks apakah hal ini memang benar-benar ditujukan pemerintah untuk dalam konteks untuk media promosi saja di Jerman. Dengan tersebut mereka tidak akan menyampaikan apa saja yang menjadi hal yang akan disampaikan oleh pemerintah selanjutnya, tapi influencer tersebut akan dimanfaatkan atau diperlakukan hanya sebagai media promosi Dewan Juri. Yang ketiga, mereka juga dalam proposal mereka juga akan mereka menyatakan bahwa akan melakukan sosialisasi yang terjadi dengan kebijakan yang transparansi dan disampaikan oleh orang-orang ahli Dewan Juri. Mengapa yang tidak dapat dibenarkan? Yang pertama, yang menjadi akar permasalahan selanjutnya adalah bukan bagaimana informasi tersebut dapat terrealisasi dan dikatakan oleh orang yang ahli Dewan Juri, tetapi bagaimana kita dapat meyakinkan masyarakat bahwa orang yang menyampaikan tersebut adalah orang-orang yang benar ahli atau orang-orang yang berkompeten dalam tindakan tersebut Dewan Juri. Yang pertama, paradigma yang timbul di tengah-tengah masyarakat adalah pemerintah Indonesia adalah bagian dari salah satu aparat yang tidak dapat dipercaya Dewan Juri, dengan banyak sekali kasus yang terjadi seperti kasus tindakan korupsi dan juga salah satunya ketidakpiawaian atau ketidakmampuan mereka yang terlibat dalam sebuah kekuasaan yang berkompeten dalam suatu hal, tidak mampu untuk membereskan berbagai permasalahan yang terjadi dalam hal tersebut di Jerman. Hal ini dapat diberikan contoh, salah satunya adalah Menteri Kesehatan yang tidak mampu untuk mengatasi bagaimana COVID-19 agar reduksi secara cepat di Jerman. Dan mereka juga mengatakan bahwa seharusnya dengan melibatkan kekuatan publik, dengan melibatkan pemerintah, seharusnya pemahaman akan terjadi lebih menyeluruh di Jerman. Bagaimana yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana hal tersebut dapat terjadi menyeluruh sedangkan masyarakat tidak menimbulkan kepercayaan kepada pemerintah. Otomatis apabila konteks tersebut terjadi di pemerintahan, otomatis masyarakat tidak akan mempercayai pemerintah tersebut di Jerman karena paradigma yang timbul di masyarakat bahwa pemerintah adalah salah satu aparat atau bagian dari negara yang tidak dapat dipercaya. Dengan banyak sekali kasus-kasus korupsi yang seperti saya katakan tadi, juga kepercayaan banyak sekali janji-janji pemerintah yang tidak dapat terrealisasi di Dewan Juri. Otomatis itu adalah salah satu hal yang menjadi permasalahan kita. Bagaimana cara kita meyakinkan terlebih dahulu masyarakat bahwa hal ini adalah hal-hal yang benar konkret untuk disampaikan, dan urgensinya adalah pemerintah adalah salah satu bagian yang tidak dapat dipercaya oleh masyarakat. Dan dengan hal itu kita akan melibatkan influencer sebagai salah satu wadah untuk menaikkan atau membesarkan berita tersebut sebagai media promosi agar mereka mengetahui bagaimana hal tersebut akan terrealisasi berikutnya Dewan Juri yang terhormat. Tetapi kendali penuh terhadap bagaimana mekanisme yang akan dilakukan itu adalah kendali penuh yang terjadi di pihak pemerintahan Dewan Juri terhormat. Pihak influencer tidak akan melibatkan atau mengambil peran apapun selain media promosi Dewan Juri yang terhormat. Selanjutnya kami akan masuk ke dalam
proposal kami. Bagaimana hal ini dapat terjadi? Bagaimana influencer influencer dapat efektif sebagai salah satu media promosi atau dalam media